Kita diperkirakan, diramalkan 2030, which is berapa tahun lagi, pasar mobil kita 2 juta tiap tahun. Saya bicara, kita punya nikel, kita punya aluminium, kita punya karet, Tembaga. kita punya tembaga, kita punya semua untuk bikin mobil. Kenapa kita harus kasih 2 juta kepada orang lain? Bukan kita proteksionis. Target saya dari 2 juta minimal 25% lah buatan Indonesia. Jadi saya kasih target dalam waktu 2 tahun kita harus punya industri mobil yang bisa memproduksi 500.000 mobil. Guys, mungkin beberapa dari kalian telah menonton video lengkap tentang wawancara lengkap Presiden Prabowo dengan beberapa pimpinan redaksi media ternama di Indonesia. Setelah mendengar langsung dari Presiden Prabowo, ada yang membuat saya terkejut karena ternyata kebijakan tarif Trump mempunyai dampak positif yang luar biasa bagi Indonesia. Bahkan bisa dikatakan ini adalah momentum yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Indonesia. Lantas, bagaimana bisa kebijakan yang ditakutkan oleh seluruh negara di dunia justru membawa dampak jangka panjang yang positif bagi Indonesia? Nah, tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih dalam lagi. Kebijakan tarif Trump memang memicu kekhawatiran global. Tambahan tarif yang baru-baru ini diumumkan berdampak bagi banyak negara, termasuklah Indonesia yang dikenai tarif sebesar 32%. Kebijakan ini bukan hanya sebagai langkah proteksionis untuk meningkatkan produksi di dalam negeri bagi Amerika Serikat, tetapi juga menciptakan ketegangan dalam perdagangan internasional. Negara-negara berkembang seperti Indonesia tentunya menghadapi tantangan besar karena tarif ini berpotensi menghambat ekspor ke pasar Amerika dan mempengaruhi industri padat karya kita. Bahkan dalam jangka pendek, sektor seperti tekstil, alas kaki, elektronik berada di ujung tanduk akibat lonjakan biaya ekspor. Tetapi siapa sangka, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat ternyata membawa dampak positif dalam jangka panjang bagi Indonesia. Bahkan mungkin jika kalian sudah tahu, kalian justru akan berharap tarif Trump bisa tetap berlaku hingga beberapa tahun ke depan. Nah, sekali lagi, ini bukan sekedar retorika, melainkan pelajaran berharga yang bisa dipetik dari masa lalu. 1930, terjadi fenomena yang namanya Semut Hawley Tariff Act. Ini sama persis seperti yang terjadi sekarang, di mana Amerika Serikat pada tahun tersebut menaikkan tarif impor untuk berbagai produk asing. Tujuannya juga sama, yaitu untuk melindungi pasar domestik Amerika Serikat dari persaingan internasional. Dan apa yang terjadi? Penerapan tarif ini justru memperburuk situasi ekonomi global. Banyak negara lain, termasuk negara-negara besar seperti Kanada dan negara-negara Eropa, membalas dengan mengenakan tarif balasan terhadap barang-barang Amerika Serikat, sehingga menyebabkan penurunan perdagangan internasional yang sangat tajam. Dengan kata lain, semua negara di dunia mementingkan negaranya masing-masing. Nah, bedanya sekarang, rule perdagangan dunia sudah ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia, yaitu WTO. Tetapi, jika Amerika Serikat melakukan langkah proteksionisme dan diikuti oleh negara-negara lain, dengan kekuatan Amerika Serikat saat ini, WTO tidak akan bisa berbuat banyak. Apalagi, Amerika Serikat sebagai pendiri WTO tidak mau lagi mengikuti aturan dari organisasi yang dibuatnya sendiri, apalagi negara lain. Nah, dengan kondisi ini, Indonesia mendapatkan manfaat jangka panjang yang luar biasa. Sekali lagi, manfaat jangka panjang. Karena dengan populasi yang besar, sekaligus sumber daya alam yang Indonesia miliki, Indonesia dapat memanfaatkan keduanya tanpa takut oleh tekanan dari negara lain maupun WTO. Dengan kata lain, Indonesia bisa memanfaatkan kekuatan fundamental yang kita miliki sendiri dengan menciptakan produk-produk dari sumber daya alam kita sendiri tanpa khawatir sanksi dari WTO. Karena semua negara sama-sama sedang melakukan proteksionisme. Ditambah sebagian besar, penduduk kita masih berada di tingkat ekonomi yang cukup rendah. Ini juga membuka peluang untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengembangkan pasar di dalam negeri. Jangan salah loh, negara maju, sebagian besar masyarakatnya sudah berada di tingkat ekonomi yang stabil. Jumlah pengusahanya yang tinggi, lebih sulit untuk memperluas pasar domestik tanpa mencari ekspansi ke negara lain. Sedangkan posisi Indonesia kan enggak. Jumlah pengusahanya jauh lebih sedikit dibandingkan masyarakat yang jadi petani, buruh, nelayan, dan lain-lain.
Sehingga di saat kita melarang sumber daya alam kita diekspor karena tidak takut lagi dengan sanksi WTO, kemudian diolah menjadi produk jadi sendiri, maka akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat naik, secara otomatis pertumbuhan ekonomi juga naik. Artinya, di tengah kondisi ketidakpastian global, Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Dan ini bukan hanya sekedar wacana, tetapi sudah di-planning matang oleh Presiden Prabowo. Dari pernyataan beliau, hilirisasi besar-besaran sepertinya akan terjadi dalam waktu dekat, tinggal kita tunggu momentum saja. Misalnya, Indonesia pada dasarnya sudah mampu membuat mobil sendiri, dan semua yang dibutuhkan untuk membuat mobil ada di Indonesia. Tapi yang menjadi masalah selama ini, jika Indonesia membuat mobil sendiri, harganya tidak akan semurah mobil impor atau brand dari negara lain, karena gak mungkin pabrikan rintisan bisa mengalahkan sebuah industri yang ekosistemnya sudah dibangun sejak puluhan tahun, bro. Ditambah, masyarakat kita sudah terdoktrin bahwa brand negara asing tertentu kualitasnya lebih baik dibandingkan brand lokal. Padahal belum tentu. Banyak sekali produk-produk kita yang laku di luar negeri. Misalnya, negara sekelas Korea dan Turki saja memakai produk buatan Indonesia. Produk-produk dari Polytron juga sampai di Qatar, Spanyol, Irlandia, bahkan Amerika. Kembali lagi, fundamental kita sebenarnya sudah kuat, tapi untuk berkembang selama ini tersandung oleh peraturan internasional. Ketika Indonesia membatasi produk asing masuk ke negara kita, negara lain akan menggugat Organisasi Perdagangan Dunia alias WTO. Nah, dengan kebijakan Trump ini, Indonesia mempunyai celah besar untuk melakukan hal yang sama, memproteksi diri dari produk-produk asing untuk melindungi produk buatan dalam negeri. Dan ini bukan hanya sekedar omong kosong, beberapa sektor sudah dibidik, salah satunya yaitu industri otomotif. Sesuai hasil wawancara kemarin, sepertinya dalam waktu dekat, mobil buatan Indonesia benar-benar menjadi kenyataan, karena Presiden Prabowo sudah mempunyai pandangan yang jelas, bahkan telah menargetkan setidaknya 25% pangsa mobil di Indonesia pada tahun 2030 harus dikuasai oleh mobil buatan Indonesia. Kita tidak mau proteksi. Kita ini terlalu membuka. Sebenarnya, we are too nice, Mbak Uni. Kita terima. Ini Eropa ini agak, ya tapi saya baik terus sama mereka gitu. Kita izinkan mereka jual Mercedes-Benz, izinkan mereka jual BMW, izinkan mereka jual apa produk mereka. Begitu kita mau jual kelapa sawit, mereka mau. Satu, Jepang, berapa puluh tahun Jepang di Indonesia, jual Toyota, Pajero, Lexus, Toshiba, Hitachi, ya. Kita mau jual pisang, dipersulit. Katanya kurang panjang lah, inilah itu, ya kan? Yeah. Come on, kita punya pisang kan macam-macam, ada yang pendek, ada yang... Itu, jadi saya bicara sama tokoh-tokoh Jepang, saya bicara, tuh kita tuh punya hak dong, kita ingin sejahtera rakyat, saya ingin sejahtera seperti rakyat kamu, ya kan? Jadi kita tidak proteksionis, ya kan? Kadang-kadang sekarang kita mau melindungi, tapi ya oke lah. Tapi, nah, saya punya pandangan, raw material kita proses, kita punya market. And this market is growing. We are growing karena rakyat kita mulai dari dasar yang tidak terlalu tinggi, ya kan? Begitu dia ada kemampuan uang sedikit, pasti dia mau mikir anaknya sekolah. Habis itu anaknya sekolah, dia yang tadinya punya sepeda dia mau naik ke motor, yang punya motor dia bisa mau naik ke mobil kecil umpamanya dan sebagainya. Kita diperkirakan, diramalkan 2030, ya kan? Ini enggak, 2030, which is berapa tahun lagi, pasar mobil kita 2 juta tiap tahun. Saya bicara, kita punya nikel, kita punya aluminium, kita punya karet, tembaga. Kita punya tembaga, kita punya semua
untuk bikin mobil. Kenapa kita harus kasih 2 juta kepada orang lain? Bukan kita proteksionis. Target saya dari 2 juta minimal 25% lah buatan Indonesia. Jadi saya kasih target dalam waktu 2 tahun kita harus punya industri mobil yang bisa memproduksi 500.000 mobil. Dengan ini kita bisa melihat negara-negara besar yang jumlah penduduknya banyak seperti Indonesia seharusnya justru bersyukur pada Trump karena telah memberikan kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu selama ini. Beda cerita dengan Singapura, jumlah penduduknya hanya 5 juta dan jumlah pengusahanya pun juga tinggi. Mereka akan kesulitan menjual produk dan jasa mereka jika hanya mengandalkan pasar domestik. Maka wajar jika PM Singapura, Lawrence Wong, mengatakan mereka berisiko terpinggirkan dan tertinggal yang hanya bisa mengharapkan pada respon global. We risk being squeezed out, marginalized, and left behind. We can also expect a strong global response to America's tariffs. Maksudnya, semoga negara-negara lain tidak melakukan hal yang serupa seperti apa yang dilakukan Amerika Serikat. Karena kalau negara lain melakukan hal yang serupa, tentu Singapura akan kesulitan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya jika hanya mengandalkan pasar domestik mereka. Nah, kesimpulannya, kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meskipun awalnya memicu kekhawatiran global, ternyata membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat industri di dalam negeri. Dengan adanya proteksionisme yang meluas, Indonesia dapat mempercepat hilirisasi sumber daya alam Indonesia dan menciptakan produk lokal tanpa khawatir akan sanksi dari WTO. Nah, gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian, apakah kalian sependapat dengan Presiden Prabowo bahwa kebijakan Trump ini merupakan momentum emas untuk hilirisasi sumber daya alam kita sendiri, sekaligus membatasi impor barang dari negara lain? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!